Salam Patunggilan. Selamat datang Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Selamat beribadah minggu, dan khususnya bagi warga tamu, kami atas nama warga GKJW Jemaat Tunglur menghaturkan selamat datang, selamat berbahagia, dan selamat beribadah minggu. Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih, marilah kita bangkit berdiri. Hari ini kita memasuki Minggu Paskah yang ke-7, juga memasuki masa Raya Unduh-Unduh dan bulan kesaksian dan pelayanan di GKJW. Kini marilah kita datang ke hadirat Tuhan dengan penuh keyakinan bahwa kuasa dan kasih Tuhan Yesus Kristus memampukan dan memanggil kita untuk menjadi saksi bagi dunia. Untuk itu, Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, marilah kita awali kebaktian ini dengan memuji Kidung Jemaat 33 bait yang pertama, Suaramu Ku Dengar. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita menghadap Tuhan dengan penuh sukacita dan kerendahan hati. Terlebih dahulu mari bersama kita mengambil saat teduh. Ibadah kita pada hari ini kita lakukan di dalam nama Tuhan Allah Bapa yang menciptakan langit dan bumi dan yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya dan yang kekal kasih dan setianya. Anugerah dan damai sejahtera yang datangnya dari Tuhan Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus Sang Putra turunlah atas saudara-saudara sekalian. Amin. Jemaat dipersilahkan untuk duduk. Jemaat yang terkasih, adapun tema ibadah kita pada hari ini di Minggu Paskah yang ke-7 terambil dari Roma pasal 12 ayat yang ke-12. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Mari jemaat yang terkasih, kita bersama-sama mengakui dan menyesali segala kesalahan kita dengan kita berdoa. Allah Bapa yang bertata di kerajaan surga yang mulia, kali ini kami datang dengan keberadaan kami seutuhnya. Kami manusia yang lemah, kami yang sering jatuh dalam dosa dan kesalahan kami. Maka ya Tuhan, kami sungguh memohon ampun atas seluruh dosa dan kesalahan kami yang telah kami lakukan di dalam kehidupan kami, baik sengaja maupun tidak. Kami yakin dan percaya ketika kami datang dengan penuh penyesalan, maka Engkau adalah Allah yang menerima kami kembali menjadi milik Tuhan, yang sungguh Tuhan berkati. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan menaikkan syukur kami. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Amin. Jemaat diundang untuk bersama bangkit berdiri. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, kepada setiap kita yang telah mengakui dan menyesali segala dosa dan kesalahan kita, maka telah tersedia bagi kita berita anugerah yang menjadi berita sukacita dan pengampunan dosa kita. Berita anugerah pada hari ini terambil dari firman Tuhan dalam Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayat 7 dan 8, yang demikianlah bunyi firman Tuhan.
Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria sampai ke ujung bumi. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah karena dosa-dosa kita telah diampuni oleh Tuhan. Jemaat dipersilahkan untuk duduk kembali. Mari kita menyambut firman Tuhan yang telah menjadi berita anugerah ini dengan kita tanggapi dengan menyanyi dari pujian Kidung Jemaat nomor 460. Kidung Jemaat 460, jika jiwaku berdoa. Kita pujikan bait yang pertama. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, kini tibalah kita membuka Alkitab kita yang terambil dari Yohanes 17 ayat yang pertama sampai dengan 11. Dan sebelumnya marilah kita awali dengan berdoa. Mari kita berdoa. Allah Bapa surgawi, Allah yang baik, Allah yang bersemayam di dalam kerajaan surga yang mulia, sungguh kami mengucap syukur dan terima kasih karena Tuhan masih memberi kesempatan kepada kami untuk beribadah minggu. Pada kesempatan ini Tuhan, kami akan membaca sebagian dari firman-Mu yang terambil dari Yohanes 17 ayat yang pertama sampai dengan 11. Kiranya Tuhan sendiri yang memampukan kami sehingga kami boleh mengerti apa yang Kau firmankan. Kami juga mendoakan Bapak Pendeta Adi Senugroho yang akan membawakan firman. Kiranya Tuhan sendiri yang memampukan sehingga bukan Dia yang berbicara, melainkan kuasa Roh-Mu sendiri yang berbicara. Hanya di dalam kasih Kristus Yesus kami naikkan doa kami. Amin. Yohanes 17 ayat yang pertama sampai 11. Judul perikop, doa Yesus untuk murid-muridnya. Demikianlah kata Yesus, lalu Ia menengadah ke langit dan berkata, Bapa, telah tiba saatnya, permuliakanlah anakmu, supaya anakmu mempermuliakan engkau. Sama seperti engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup. Demikian pula Ia akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah engkau berikan kepadanya. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Oleh sebab itu, ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadirat-Mu sebelum dunia ada. Aku telah menyatakan namamu kepada semua orang yang engkau berikan kepadaku dari dunia. Mereka itu milik-Mu dan engkau telah memberikan mereka kepadaku, dan mereka telah menuruti firman-Mu.
Sekarang mereka tahu bahwa semua yang Engkau berikan kepadaku itu berasal daripadamu. Sebab segala firman yang Engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu, dan mereka percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, sebab mereka adalah milik-Mu, dan segala milikku adalah milik-Mu, dan milik-Mu adalah milikku, dan aku telah dipermuliakan di dalam mereka. Dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia, dan aku datang kepadamu, ya Bapa yang kudus. Peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Demikianlah firman Tuhan. Amin. Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Bagaimana kabar Bapak Ibu dan saudara juga anak-anak sekalian? Kiranya kehidupan kita senantiasa dipenuhi sukacita dan damai sejahtera, dan terus berpengharapan di dalam Tuhan. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam beberapa minggu ini kita telah bersama-sama diajak untuk menghayati perjalanan dari karya Allah, mulai dari Natal, Paskah, dan segala peristiwa yang kita hayati sampai di minggu-minggu Paskah dan tiba di minggu Paskah ke-7 ini. Sebetulnya kita sedang diajak untuk terus merenung dan belajar mengenal siapa Allah kita dan bagaimana karya Allah itu di dalam perjalanan hidup beriman kita. Bapak Ibu dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, jika demikian seharusnya kita juga sudah ada di titik mengenal dan dengan kerendahan hati mencoba memahami siapakah Allah yang kita sembah itu, dan apa yang kira-kira sedang dirancangkan Allah dalam kehidupan kita. Bapak Ibu dan saudara, gangguan, situasi sulit, masa-masa krisis seringkali membuat kita tidak melihat rancangan Tuhan yang indah di dalam kehidupan kita. Oleh karena kecemasan, oleh karena ketakutan, oleh karena hilangnya pengharapan, terkadang rancangan-rancangan Tuhan yang sebetulnya ada itu tersamarkan dan menjadi buram, sehingga kita tidak bisa memahaminya dengan jelas. Namun Bapak Ibu dan saudara, dalam bacaan kita pada hari ini, kita bersama-sama diajak untuk mencermati dan melihat bahwa di dalam setiap rancangan dan karyanya itu ada hal yang dilakukan Yesus untuk memantapkan semua karyanya itu. Dan hal itu pasti tidak asing lagi dengan kita dan kehidupan beriman kita. Apa yang dilakukan Yesus ialah berdoa. Bacaan kita hari ini mengisahkan doa yang diungkapkan oleh Yesus. Mengapa Yesus berdoa bagi para murid? Karena Yesus sudah mulai memahami bahwa dirinya akan pergi. Yesus mulai sadar dan mempersiapkan muridnya bahwa para murid tidak akan lagi bersama-sama dan ditunggui oleh Yesus. Maka di dalam doanya kali ini Bapak Ibu dan Saudara juga anak-anak yang terkasih, Yesus sebenarnya sedang berdialog dengan Bapa tentang kebersamaan dan relasinya dengan Bapa, tentang karya yang telah dilakukan oleh Yesus bersama-sama dengan Bapa. Dan kemudian Yesus juga mulai menunjukkan bahwa dengan jelas Yesus ini memiliki relasi dengan Bapa.
Dan di sini kita juga melihat bahwa ternyata karya dan relasi itu tidak hanya antara Yesus dengan Bapa, tetapi juga antara Bapa dengan Yesus dan dengan para pengikutnya. Maka selain Yesus berdoa kepada Bapa, Bapak Ibu dan Saudara, Yesus juga yakin bahwa Bapa akan berkarya dalam relasinya dan murid-muridnya. Artinya bahwa para pengikut Yesus yang juga adalah para pengikut Bapa ini juga adalah mereka yang akan terus diberkati dan ditopang oleh Bapa. Yesus pun juga memohon agar Sang Bapa tidak hanya menopang tetapi juga memelihara para pengikut-pengikutnya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang diberkati Tuhan, dari bacaan kita yang berkisah tentang doa Yesus bagi para muridnya pada hari ini, kita diajak untuk melihat bahwa ada sebuah makna mendalam dari sebuah doa. Dari doa dapat tercipta sebuah relasi yang indah, sebuah persekutuan yang indah, dan juga sebuah relasi yang mendatangkan damai dan sejahtera. Dan dalam doa juga ada pengharapan yang baru yang sedang terus-menerus dibangun. Dan di dalam doa, Bapak, Ibu, dan Saudara, juga ada kuasa yang sedang dirancangkan dan akan memulihkan kita. Maka Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, mari kita juga memperhatikan apa yang telah diteladankan oleh Yesus, bahwa Yesus saja memelihara kehidupan doanya, apalagi kita. Lebih-lebih kita yang lemah, yang sering merasa takut ini, marilah kita juga senantiasa memelihara kehidupan doa kita. Maka Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, dalam masa menanti hari Pentakosta dan tercurahnya Roh Kudus atas kita, maka mari hari ini kita perhatikan 3 hal penting yang sebetulnya hendak disampaikan dari firman Tuhan dalam bacaan kita hari ini. Yang pertama, Bapak, Ibu, seperti halnya Yesus yang memelihara kehidupan doanya, maka mari kita juga memelihara kehidupan doa kita. Karena doa itu menjadi sesuatu yang terus perlu kita ungkapkan. Disitulah kita dapat memohon kepada Tuhan. Maka komunikasi dengan Tuhan itu juga harus kita pelihara setiap hari. Dan yang kedua, doa juga menjadi sebuah nafas hidup dan menjadi jalan bagi kita untuk mengungkapkan dan menantikan pengharapan kita. Maka katakanlah apapun yang menjadi harapan Bapak, Ibu, dan Saudara, juga anak-anak yang terkasih, melalui doa, karena disitulah pengharapan bermula. Dan yang terakhir, Bapak, Ibu, dan Saudara, doa juga dapat menjadi jalan terciptanya sebuah relasi. Jika kita melihat pada saat-saat ini kita sedang berada di dalam pembatasan sehingga kita pun tidak bisa bertemu dengan saudara-saudara kita, anak, cucu, menantu, dan semua kerabat karena berjauhan, dan karena kita juga masih harus memutus mata rantai penyebaran virus corona, maka mari kita hidupkan kehidupan doa kita. Karena melalui doa, melalui pengharapan yang terus diungkapkan di dalam doa itu, relasi kita walaupun kita berjauhan masih bisa terus dibangun. Dan kuasa Tuhan juga adalah kuasa yang akan terus melingkupi setiap relasi-relasi yang kita miliki. Meskipun berjauhan, tetapi ketika doa itu dipanjatkan, maka di situ kuasa Tuhan juga akan dinyatakan seiring dengan diprosesnya dan dijawabnya jawaban doa kita. Maka Bapak, Ibu, dan Saudara, jangan jemu untuk berdoa.
Tidak penting berapa lama, berapa kali kita berdoa di dalam satu hari, tetapi yang penting adalah bagaimana kita menjadikan doa itu sebagai nafas hidup kita, dan bagaimana kita mengawali segala sesuatu, menyerahkan segala sesuatu di dalam doa, agar relasi kita dengan Allah, relasi kita dengan sesama dan semua orang yang kita doakan senantiasa terukir, terjalin dengan indah. Tuhan memampukan dan memberkati kita sekalian. Amin. Jemaat yang terkasih, marilah kita bersama mengambil waktu teduh kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk firman yang sudah kami dengar. Kami tidak hanya diingatkan tentang bagaimana kami harus memelihara relasi kami di dalam doa, tapi kami juga diingatkan bahwa Tuhan Yesuslah yang menjadi kawan yang sejati bagi kami. Bahwa Tuhan Yesuslah yang selalu akan dapat kami harapkan ketika kami terus memohon dan berharap di dalam doa-doa kami. Maka ya Tuhan, mampukanlah kami untuk terus membangun, memperbaharui dan memperkuat relasi kami di dalam doa, sehingga terjalinlah persekutuan yang indah meskipun jarak dan pertemuan kami kian berkurang, tetapi kuasa Tuhanlah yang sejatinya senantiasa menopang. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Menyambut saat teduh kita, Bapak, Ibu, dan Saudara, marilah kita memuliakan nama Tuhan dari pujian Kidung Jemaat 453, Yesus Kawan yang Sejati. Marilah kita ikrarkan pengakuan iman rasuli kita bersama-sama dengan saudara seiman yang ada di seluruh muka bumi ini. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kami persilahkan duduk. Jemaat yang terkasih, marilah kita datang ke hadirat Tuhan menaikkan syafaat kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk ibadah yang sungguh indah yang boleh kami bangun di rumah dan kelompok kami masing-masing pada hari ini. Di dalam syafaat kami ya Tuhan, kami ingin berdoa bagi gerejamu, Gereja Kristen Jawi Wetan, dan khususnya GKJW Jemaat Tunglur.
Tuhan Kau berkati kegiatan persekutuan dan segenap pelayanan yang walaupun masih harus dibangun dan diadakan di rumah masing-masing, biarlah itu tidak mengurangi semangat kami untuk kami terus memuliakan Tuhan dan memelihara persekutuan kami. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang penuh kasih, kami mengucap syukur untuk setiap hal yang boleh terjadi di dalam kehidupan kami. Maka Tuhan, kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang sakit, biarlah Tuhan pulihkan dan sembuhkan mereka. Kami yang berada dalam pergumulan hidup kami masing-masing, biarlah Tuhan sendiri yang terus campur tangan, Tuhan yang meneguhkan kami dan hati kami untuk terus berharap dan berserah kepada Tuhan. Mampukanlah kami ya Tuhan untuk terus berpengharapan di tengah situasi sulit seperti sekarang ini. Kami pun juga mengingat ya Tuhan bagi pemulihan dunia. Kami berdoa kiranya Tuhan senantiasa membersamai para tenaga medis yang berjuang untuk memberantas penyebaran virus corona. Mereka yang merawat pasien-pasien positif, mereka yang bekerja keras demi kesembuhan pasien-pasiennya dimanapun berada. Pakai mereka, urapi mereka, lengkapi mereka dengan kuasa-Mu ya Tuhan, sehingga boleh berkarya dan menolong sesama dengan pertolongan dari Tuhan. Berkati juga orang-orang yang berjuang melawan penyakit dan gangguan COVID ini ya Tuhan. Kiranya mereka boleh terus berpengharapan dan berjuang sampai memperoleh pemulihan dari Tuhan. Kami berdoa juga untuk keluarga mereka yang ditinggalkan, mereka yang merawat, biarlah Tuhan juga berkati dan kuatkan mereka. Pemerintah yang juga terus berusaha, pemerintah yang terus mengandalkan segala sesuatu, melakukan yang terbaik, biarlah terus Tuhan berkati, Tuhan pakai mereka, sehingga melalui kerja keras mereka, kami pun boleh senantiasa merasakan damai, merasakan sukacita, dan kami sungguh mengharapkan pemulihan itu terjadi ya Tuhan. Mampukanlah setiap kami ya Tuhan untuk terus taat kepada protokol kesehatan, untuk terus rajin menjaga kesehatan, mencuci tangan kami, mengurangi bepergian jauh, dan bahkan menjaga jarak kami. Biarlah itu semua dapat kami lakukan dengan iman percaya yang penuh bahwa Tuhanlah Allah yang akan terus memulihkan kami. Kami menyerahkan ya Tuhan seluruh seru dan doa permohonan kami ini di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus Allah kami yang hidup, yang olehnya kami telah diajar doa Bapa kami yang akan kami nyanyikan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti yang di surga. Berikan kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni kesalahan kami, seperti kami ampuni orang yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari yang jahat, karena Engkau punya kerajaan dan kuasa, kemuliaan selamanya. Amin.
Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, kini tiba saatnya kita mengumpulkan persembahan yang sudah kita siapkan dari rumah kita masing-masing. Tetapi sebelumnya kita dasari firman Tuhan yang terambil dari 1 Tawarikh 16 ayat yang ke-29 yang demikian firman Tuhan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Amin. Dengan kita mengumpulkan persembahan, kita pujikan kidung jemaat 337, betapa kita tidak bersyukur. Betapa kita tidak bersyukur, bertanah air kaya dan subur, lautnya luas, gunungnya megah, menghijau padang, bukit dan lembah. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Mari kita serahkan persembahan ini ke hadapan Tuhan dengan kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa Allah yang baik, kembali kami menghadap kehadirat Tuhan dengan mengucap syukur dan terima kasih karena Tuhan masih memberi kesempatan kepada kami untuk mengumpulkan persembahan yang sudah kami siapkan dari rumah kami masing-masing. Untuk itu Tuhan, persembahan ini kiranya Tuhan berkenan untuk menyucikan sehingga menjadikan sarana untuk pelebaran kerajaan-Mu di bumi ini, khususnya di Jemaat Unglur. Dan kami juga mendoakan saudara kami yang saat ini sudah mempersembahkan, kiranya Tuhan berkati sehingga di lain hari dapat mempersembahkan yang lebih baik. Dan kami juga mendoakan saudara kami yang belum mempersembahkan, kiranya Tuhan sendiri yang memberkati sehingga di lain hari dapat mempersembahkan seperti kami semua. Hanya di dalam kasih Kristus Yesus kami naikkan doa kami. Amin. Jemaat yang terkasih diundang untuk bersama bangkit berdiri. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita bersama-sama undur dari ibadah kita pada hari ini. Dan mari kita yakin bahwa melalui doa dan pengharapan kita, Allah berkuasa, berkarya, dan terus berencana bagi kita. Di tengah segala situasi yang kita hadapi, sekalipun itu mungkin menakutkan dan mengkhawatirkan, tetaplah tenang, karena Allah senantiasa memimpin langkah kita. Kidung Jemaat 410, tenanglah kini hatiku, kita pujikan bait yang pertama. Di
Jemaat yang terkasih, kini arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan Allah Bapa sumber kasih, Tuhan Yesus Kristus sumber kehidupan yang kekal, Roh Kudus sumber penghiburan yang sejati, ketiganya yang esa, kiranya senantiasa mencurahkan berkat dan kasih setianya kepada saudara-saudara, memampukan kita semua untuk bertahan di dalam pengharapan, mulai hari ini sampai kekal untuk selama-lamanya. Amin.